Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dengan sukacita dari Tuhan kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kita semua. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami ucap syukur untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua selama seminggu yang lalu. Dan kalau pagi ini kami boleh ada seperti apa yang kami ada, itu karena Engkau begitu baik pada kami semua. Kami boleh menerima kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami memuji Tuhan. Kami menyembah dan kami mau mendengar isi hati Tuhan. Pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan dengan urapan-Mu secara khusus dari surga. Baik para aser, kolektan, pemusik, WL, singer, hamba Tuhan yang ada di AVD dan juga hamba Tuhan yang akan menceritakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga sehingga pelayanan kami semua boleh memperkenankan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan kontar mereka Tuhan. Bahkan tempat ini kumpulkan kami bersama dan berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, bawa sapa kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat hari Minggu. Dan kita akan bersukacita di rumah Tuhan, amin. Kita akan menaikkan pujian kita yang terbaik. Kita akan menaikkan penyembahan kita yang terbaik. Siapa yang siap buat memuji Tuhan? Lambaikan tangannya, kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, mon. Semuanya katakan, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Mon. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semuanya siap ya? Sama-sama kita katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, ungkapkan sukacita di hati. Say, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Musik memuji Tuhan, Pak. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena keberadaan kami, itu hanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Dan kami katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini. Come on. Amin. Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Kita sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Dia Allah kita, Dia Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan, Juru Selamatku, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Amin. Haleluya Yesus. Kita persiapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Walau ku harus berjalan, amin, amin. dalam lembah kekelaman, Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. haleluya, amin Yesus. Tiada pernah sedetik pun,
Terima kasih Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau, memuja dan memuliakan Engkau Yesus. Sebab Engkau juru selamat kami. Walaupun kami hidup dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak takut karena Engkau selalu menjadi perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi pedupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan yang baik di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, silakan memberi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dengan tiada kurang suatu apapun. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan dengan tulus hati untuk Engkau. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Dan saat ini kembali kami rindu agar hidup kami diarahkan, dikuatkan di dalam kebenaran-Mu.
Tolong kami semua supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gambar apa saudara? Kira-kira apa yang ada di dalam benak saudara? Ya, dan sebuah nama akan muncul, siapa? Nah, pinter. Pasti sekolah minggunya ya, mereka murid saya. Sedikit, jangan tegang. Kita akan melihat kisah Nuh ini, dan bagi yang tidak pernah sekolah minggu, saya jelaskan secara sepintas. Waktu itu kejahatan manusia sungguh-sungguh sangat merajalela. Sampai dikatakan semua yang mereka lakukan itu jahat semuanya. Dan Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Tapi di tengah-tengah keadaan yang begitu jahat, begitu tidak menyukakan hati Tuhan, ada satu nama yang muncul, Nuh. Dikatakan Nuh itu mendapat kasih karunia Tuhan. Nuh itu memiliki favornya Tuhan, pilihan Tuhan karena dia berusaha hidup saleh di dalam kehidupannya sementara semua orang melakukan kejahatan. Dan itu sungguh-sungguh menjadi satu hal yang akan kita lihat dan itu sangat-sangat menakutkan saudara. Kita akan baca di dalam Kejadian 7. Kejadian 7 ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeliaran di bumi serta manusia. Ayat ke-22-nya, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada. Segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata. Dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Kita loncat ke Kejadian 6 ayat 8, dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini adalah satu hal yang terjadi. Kejahatan manusia itu membuat Allah harus melakukan penghukuman. Dan waktu itu dikatakan bahwa Tuhan menutup bahtera yang sudah Nuh bikin. Saya pernah berpikir seperti ini, apakah enggak bocor? Waktu Tuhan mencurahkan air ini cukup lama saudara, lebih dari sebulan. 40 hari, 40 malam. Tapi di sana ada satu karya Tuhan, maka Tuhan menutup pintu itu. Ketika Tuhan melakukan segala sesuatu yang sudah Dia janjikan dan kita mentaatinya, maka Tuhan yang mengambil alih segala halnya. Sehingga bahtera itu tidak bocor. Bahtera itu tetap bisa bertahan selama Tuhan mencurahkan air. Air itu bukan hanya dari atas saudara, tapi dikatakan bahwa dari dasar bumi juga air itu keluar. Saya pikir itu adalah pergeseran lempengan yang terjadi. Dan mulai saat itu saudara-saudara kalau dilihat maka timbullah benua-benua. Akibat pergeseran lempengan itu semua air keluar dan seluruh bumi ditutupi oleh air. Sampai dikatakan tidak ada seorang atau sebuah makhluk hidup pun yang tetap hidup. Hanya Nuh dan keluarganya. Luar biasa saudara. Ini adalah tindakan yang Allah kerjakan karena kejahatan manusia. Apakah kejahatan hilang setelah itu? Setelah manusia yang jahat itu dibinasakan, apakah tidak ada dosa lagi? Ternyata masih saudara.
Pemusnahan manusia tidak dapat memusnahkan dosa dan kuasanya. Tidak. Roma 5 ayat 15 berkata, tetapi kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Kristus. Sekali lagi, air bah tidak dapat memusnahkan manusia dan dosa tetap menguasai manusia. Manusia tetap bisa melakukan dosa dan memang melakukan itu. Kalau saudara baca seterusnya, keturunan dari Adam dan Nuh ini, mereka menjadi orang-orang yang tetap melakukan dosa. Dosa tidak bisa dikalahkan karena penghukuman, saudara. Dosa bisa digambarkan seperti hukum gravitasi. Segala benda ketika dijatuhkan, dia akan ditarik jatuh ke bawah. Demikian juga dosa. Ketika Adam yang pertama berbuat dosa, maka itu diwariskan, diturunkan kepada semua keturunannya termasuk kita saat ini. Dan kecenderungan kita hidup di dalam keinginan untuk melakukan dosa. Itu wajar sekali, saudara. Tetapi itu membuat manusia menderita. Dengan segala kejahatan ini membuat manusia bukannya hanya menikmati dosa sesaat, tetapi mereka mengalami hal-hal yang di luar pemikiran mereka. Berapa banyak keluarga yang hancur karena satu tindakan dosa. Dan itu berakibat kepada seluruh anggota keluarganya. Mungkin berakibat juga sampai ke anak cucunya. Kita lihat, Allah itu sangat baik. Dia tahu bahwa manusia tidak akan mungkin lepas dari kuasa dosa ini. Maka sampai di zamannya Musa, Tuhan memberikan hukum, 10 hukum Tuhan. Itu diberikan di Gunung Sinai. Tuhan berikan itu, Tuhan mencoba agar manusia itu bisa hidup dengan tentram, dengan damai ketika dia melakukan apa yang dia perintahkan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka bukannya bergembira menyambut hukumnya Tuhan. Tapi mereka bilang, Musa begitu lama ada di Gunung Sinai mungkin sudah mati. Berikan bagi kami seorang Allah lainnya. Dan singkat cerita, muncullah lembu emas. Dan yang paling parah, pemimpinnya waktu itu pengganti Musa, Harun berkata, lihat inilah Allahmu. Saat itu manusia masuk ke dalam satu dosa yang lain, yaitu penyembahan berhala. Jadi di sini saya mau menggambarkan betapa hebatnya kuasa dosa yang diwariskan oleh Adam pertama. Tapi Roma 15 ayat 15 tadi memberikan satu pengharapan kepada kita. Tetapi kasih karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita bersyukur Allah tidak hanya membiarkan kita menikmati hukumannya, dan Allah membiarkan kita hidup di dalam kesulitan ketika kita coba melakukan hukum Taurat. Sampai Paulus mengingatkan, karena hukum Taurat itu tidak mungkin menyelamatkan manusia. Oleh hukum Taurat ini kita tahu dosa kita. Oh, saya sudah melanggar hukum ini. Saya sudah melanggar hukum berikutnya. Itu membuktikan bahwa kita tidak mungkin lepas dari hukum Taurat. Tetapi puji syukur, Tuhan mengirim anaknya Yesus Kristus.
Sehingga setiap kita saudara dan saya bisa dibebaskan. Bisa mengalami pembebasan. Dan dikatakan karena kasih karunia Allah itu lebih besar dari dosa yang pernah dilakukan dan diwariskan oleh Adam yang pertama. Dan itu membuat kita tidak hidup di dalam hukuman terus-menerus. Hal berikutnya yang kita bisa pelajari adalah penyelamatan Nuh dan keluarganya bukan karena kesalehan hidup mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan saja. Kita akan lihat Yesaya 64 ayat 6 berkata seperti ini. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Di sini Yesaya menggambarkan bahwa kita itu, keberadaan kita itu najis. Bahasa Inggris pakai unclean, tidak bersih, tidak kudus. Itu keadaan kita. Dan kesalehan hidup kita ini dikatakan sebagai kain kotor. Kain bekas. Maaf kata, dalam bahasa aslinya dikatakan kain yang dipakai setelah para wanita datang bulan. Ini kesalehan kita di mata Tuhan. Kebenaran kita sungguh-sungguh tidak berarti di hadapan Tuhan, saudara. Dan kebenaran kita, kalau ada di antara kita yang berkata, saya hidup berusaha dengan hidup benar. Hidup saya sudah benar. Hidup benar saudara, hidup benar yang saya lakukan, tidak ubahnya seperti kain kotor tersebut. Luar biasa sekali Allah kita. Dia tahu bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bisa dan tidak akan mampu melakukan hidup kudus di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam Efesus 2 ayat 8-9, ini ayat sangat terkenal sekali dan saudara pasti sering mendengarnya. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sering kita berkata bahwa kita diselamatkan itu karena iman. Sebenarnya kita diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Terjemahan Inggris bagus sekali. Kamu diselamatkan through faith, melalui iman. Melalui iman yang Tuhan berikan dan kita responi itu, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, saudara. Keselamatan itu sungguh-sungguh pemberian Allah. Dan kita, kalau kita bisa merespon kasih karunia Tuhan, itu adalah satu berkat yang sangat besar, yang terbesar dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-9 berkata, hidup bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada seorang berkata, saya diselamatkan itu karena ada perbuatan-perbuatan yang saya kerjakan untuk Tuhan. Maaf saudara, kurang tepat. Sebab hanya tindakan Allah yang mengaruniakan grace itu, kasih karunia itu kepada manusia yang berdosa. Yang tidak bisa membenarkan dirinya dan segala usaha pekerjaannya untuk diselamatkan. Sekali lagi, kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk keselamatan kita, maka Tuhan Yesus enggak usah mati. Tuhan Yesus tidak usah datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak usah menderita. Tuhan Yesus tidak usah melakukan hal-hal yang begitu mengerikan di dalam dirinya. Sampai dikatakan, dia yang adalah Allah telah mengosongkan. Segala kealahannya dia tinggalkan hanya untuk menyelamatkan kita. Makanya ada ajaran saat ini namanya Kristen progresif. Saya pikir itu bukan Kristen. Karena dia bilang gini, semua orang di dalam dunia ini bisa diselamatkan tidak hanya melalui Kristus. Ini jelas
pengajaran yang sangat-sangat, kalau saya katakan, tidak untuk menghakimi orangnya yang mengatakannya, tapi ajarannya ini sesat, saudara. Tadi saya katakan, kalau keselamatan itu bisa kita kerjakan, enggak usah Yesus datang ke dalam dunia. Ketika hukum Taurat diberikan saja, tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Karena ada usaha dari kuasa dosa yang seperti gaya gravitasi yang menarik orang untuk berbuat dosa. Sampai Paulus pernah berkata seperti ini, celaka aku. Di dalam tubuhku ada satu kuasa yang mencoba membawa aku untuk selalu melakukan kecenderungan dosa. Aku tahu yang baik dan aku suka melakukan itu. Aku ingin melakukan itu, tetapi aku tidak mampu. Justru yang aku lakukan adalah hal yang jahat. Itulah pergumulan dari Rasul Paulus. Dan saya pikir kita juga pernah mengalami pergumulan itu. Rasanya kita ingin melakukan hal yang baik. Rasanya saya ini ingin melayani Tuhan. Rasanya saya ini punya kerinduan untuk lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tetapi yang kita lakukan kebalikan dari hal tersebut, saudara. Itu makanya saya katakan betapa kuatnya kuasa dosa. Tapi untung ada satu jalan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Kejadian 8 ayat 20. Berkata seperti ini. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudara, Nuh mulai melakukan hal yang benar ketika dia keluar dari bahtera. Dia mendirikan mezbah. Apa sih mezbah? Mezbah itu menggambarkan relationship, hubungan dengan Tuhan. Nuh waktu itu menyadari bahwa dia sungguh-sungguh orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Karena itu dia punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dia sangat menghargai Tuhan. Sebab itu dia berikan korban. Tapi sayang saudara, kalau saudara baca sampai akhir hidup cerita Nuh, Nuh tidak pernah lagi memberikan korban bakaran. Dengan kata lain, Nuh ini sudah melupakan satu hubungan yang luar biasa dengan Allahnya. Selama di dalam bahtera itu dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Sampai ketika bahtera itu didirikan, binatang-binatang itu datang sendiri. Enggak dia cari satu-satu, enggak. Tuhan suruh binatang itu datang dan masuk ke dalam bahtera. Dia mulai tidak melihat lagi. Dan kehilangan relasi dengan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menyukai hubungan, saudara. Sampai dikatakan nanti di kitab Wahyu, maka kemah Allah berada di tengah-tengah manusia. Ini satu persekutuan. Ini satu hubungan yang demikian erat. Allah rindu selalu ada dengan kita. Bahkan di dalam dunia ini, dia buktikan janjinya itu dengan mengirimkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia rindu selalu untuk ada dengan kita. Dan satu hal yang harus kita sadari, keadaan tidak pernah merubah. Apapun yang terjadi, dia selalu ada dengan kita. Pegang ini sangat penting sekali. Ini yang terpenting dalam hidup kita. Allah itu selalu ada bersama-sama dengan kau, dengan saudara, semua yang ada di sini. Dan yang mendengarkan firman Tuhan ini, Allah selalu rindu untuk selalu ada bersama-sama dengan dia. Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya di dalam relasi itu kita, kalau saudara ikut doa pagi saya ceritakan seringkali kita pakai kebenaran Tuhan itu untuk apa? Untuk menuntut Tuhan. Tuhan, janji Tuhan seperti ini loh.
aku akan diberkati. Maka kenapa Tuhan tidak terjadi dalam hidup saya? Selalu isinya tuntutan. Kita memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai pelayan kita. Tuhan butuh mobil. Tuhan butuh rumah. Tuhan butuh pekerjaan. Kita tuntut Tuhan. Seharusnya yang harus kita sadari adalah kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita menyadari betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu memikirkan betapa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Saudara, ada kalanya kita perlu diam diri dan melihat hidup kita dulu sampai hari ini. Baru di sana kita akan melihat Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Tuhan itu sangat memelihara hidup saudara. Tuhan itu sangat memperhatikan hidup saudara. Tuhan itu tidak lepas tangan ketika saudara di dalam permasalahan. Dia selalu melakukan pertolongannya. Yang harus kita lakukan adalah menikmati hubungan dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Istilah lainnya dikatakan melekat pada pokok anggur itu. Sebab dikatakan kamu tidak dapat berbuah kecuali melekat pada pokok anggur itu. Diam, sadari, renungkan kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Itu akan membuat kita makin tetap punya iman, tetap mempercayai Dia Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Ini juga berbicara tentang pemulihan hubungan atau pengampunan yang ditandai dengan korban. Nuh tidak menyadari bahwa yang bisa menutupi dosa dia dan keturunannya adalah korban dari domba jantan. Dan Nuh tidak menyadari hal itu. Dia tidak berusaha hidup menjadi peternak seperti bapak-bapak leluhurnya. Seperti Habel. Yang korbannya diterima karena apa? Memberikan korban. Kenapa harus korban? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itu alasannya. Dan dalam keadaan seperti itu justru dia jadi petani. Jadi petani kebun anggur. Dia mungkin olah hasil dari tanahnya dan dia minum sehingga Nuh jadi teler, mabuk sampai telanjang di dalam kemahnya. Kita lihat pemilihan yang tidak sesuai dengan Tuhan itu membuat Nuh mengalami hal-hal tersebut. Di dalam Kejadian 9 ayat 1 kita lihat perbandingannya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhi bumi. Ayat 20 loncat. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian 21. Setelah ia minum anggur mabuklah ia dan dia telanjang dalam kemahnya. Kejadian 9 ayat 20 berkata seperti. Setelah Nuh sadar dari mabuknya. Dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, yaitu Ham. Kejadian 29 berkatalah, terkutuklah Kanaan, hendaklah dia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lihat saudara, seorang yang sudah kehilangan arahnya dengan Tuhan, seorang yang mulai kehilangan atau menjauh hubungannya dengan Tuhan, bisa melakukan hal ini. Dan Bapa yang baik ini melakukan satu hal yang mengerikan saudara. Kutuk, mengubahkan berkat Allah yang seharusnya diterima oleh Ham. Kejadian 9 ayat 1 berkata seperti ini.
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Siapa yang diberkati? Anak-anaknya siapa? Hanya Sem, Yafet? Enggak, semua. Termasuk Kanaan, termasuk Ham. Itu sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi Kejadian 25 berkata tadi, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Pilihan Nuh yang salah membuat dia mengatakan apa yang tidak dikatakan, yang tidak seharusnya dikatakan oleh seorang ayah. Berkat dirubah menjadi kutuk. Kita lihat, kita bandingkan dengan seorang yang melakukan tindakan profetis untuk anaknya yang juga mengalami kutukan. Di dalam Kejadian 35 ayat 18, saya bacakan. Saudara bisa, ini tidak ada di PowerPoint-nya. Ini baru malam ketika saya baca lagi, ini perlu sekali. Dan ketika ia, di sini maksudnya Rahel, hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikanlah namanya, diberikannya nama Ben-Oni kepada anaknya itu. Tetapi ayahnya itu Yakub menamainya Benyamin. Apa sih arti Ben-Oni? Putra duka cita, putra kemalangan, putra kesengsaraan. Dengan kata lain, Benyamin ini sebelum dirubah namanya, dia itu sudah dikutuk oleh Rahel. Anak ini anak kesengsaraan yang membuat aku mati. Hati-hati dengan perkataan kita, orang tua. Jaga. Jangan lemparkan hal-hal yang tidak baik, tidak bagus kepada anak cucu kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah memberkati mereka. Walaupun mungkin mereka menyakiti hatimu. Walaupun mungkin perilakunya tidak menyenangkan hatimu. Wah, katakan berkat. Katakan hal-hal yang positif. Katakan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Supaya itu terjadi. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ketika kita memberikan berkat, maka yang akan kita tabur adalah berkat untuk anak cucu kita. Ayahnya menamainya Benyamin. Apa artinya Benyamin? Putra tangan kananku, putra kebahagiaan, putra keberuntungan. Lihat, seorang ayah Yakub yang sudah mengerti kebenaran Tuhan, dia mulai melakukan tindakan profetis. Dia tidak mau anaknya hidup sebagai anak kesengsaraan, anak duka cita, anak kemalangan. Tetapi dia katakan namanya Benyamin. Putra tangan kananku, putra kebahagiaan, putra keberuntungan. Luar biasa saudara. Dan yang lebih hebat lagi yang Tuhan lakukan untuk kita. Di dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Syukur saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami kutuk ini. Karena saudara bandel sampai mama saudara atau papa saudara mengatakan kata-kata yang tidak baik yang itu merupakan kutuk dalam hidupmu. Tetapi syukur sekali lagi saya katakan, Tuhan sudah menimpakan kutuk yang pernah kita miliki, entah itu dari yang diwariskan oleh Adam ataupun yang diperkatakan oleh orang tua. Dan itu ditaruh pada Kristus, pada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sebagai gantinya, Dia berikan kekudusan, kebenaran Allah di dalam hidupnya. Terjadi pertukaran ilahi, divine exchange. Kita yang hidup di dalam kutuk Tuhan, kutuk itu sudah dicabut dan ditaruh di dalam Kristus. Dan kita mengalami berkat-berkat Allah. Ada kekudusan, ada kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang diubahkan.
Pelajaran pagi hari ini sungguh-sungguh sangat memberkati hidup kita. Jadi akan saya simpulkan. Pemusnahan manusia tidak dapat memusnahkan dosa dan kuasanya. Tidak, saudara. Hanya melalui karya penebusan Kristus. Yang kedua, keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau ada ajaran ini akan selalu ada, saudara. Ini ada di gereja mula-mula juga. Ini ajaran gnostik. Bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan bisa menyelamatkan dirinya. Selalu ganti baju, tapi inti ajarannya sama. Mereka berusaha meyakinkan pengikutnya. Kita bisa diselamatkan tidak hanya melalui Yesus Kristus. Bayangkan orang yang beragama lain yang nyumbangnya banyak. Saudara tentu pernah dengar satu agama yang nyumbang luar biasa sekali. Kita kalah. Tetapi masa orang seperti itu harus masuk dalam neraka? Sekali lagi, keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Sesuatu yang tidak layak kita terima, Tuhan berikan. Yang terakhir, ketiga, segala kutuk sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Siapa yang di sini sudah dibebaskan dari kutuk? Saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan. Saya orang yang sudah dimerdekakan dari kutuk. Bahkan kita sekarang adalah jadi anak-anak Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sungguh rencanamu luar biasa Tuhan. Semua yang kami baca dari firman Tuhan hanya mengingatkan pada kami. Betapa besarnya kasih-Mu untuk kami Tuhan. Hanya dengan kasih-Mu, hanya dengan kemurahan-Mu. Hanya kasih karunia-Mu kami bisa diselamatkan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan, satu hal pun yang bisa membuat kami dengan bangga berkata, saya bisa lakukan ini karena saya sudah lakukan. Terima kasih Bapak. Biarlah kebenaran ini boleh menguatkan setiap kami. Bahwa sungguh-sungguh karya Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Dan kesempurnaan itu kami dapatkan ketika Kristus mati untuk hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pernah mikir gini enggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini enggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan. Dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini, tanggal 16 Mei 2024, jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dan ada hal yang perlu disampaikan, yaitu pada hari Kamis tanggal 9 itu ada hari raya Kristen, yaitu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Tanggal 9 hari Kamis. Kebaktian akan dimulai jam 8 pagi. Nah, mulai saat itu ada doa rantai. Kalau saudara masuk ke dalam atau saudara belum menerima, ada 2 lembaran. Ya. Yang satu ada jadwal atau jam-jam yang saudara sudah isi. Saudara mau berdoa jam berapa sehingga jam berapa, silakan. Ini sudah dari jam 0 sehingga jam 0 lagi ya. Mungkin saudara mau berdoa, mau masuk dalam doa rantai, tetapi nama saudara tidak ada di sini. Kalau saudara tetap mau berdoa jam tertentu, silakan. Saudara ikutin doa di sini. Mungkin sudah ada, tapi saudara bisa masuk. Dan kalau saudara mau tetap di sini jam 11 malam, setengah 12. Setengah 12 hingga jam 12 itu masih kosong. Dan saudara mau masuk situ, silakan saudara. Tinggal saudara lapor. Nanti nama saudara akan diketik di sini. Tapi apabila saudara mau masuk di dalam jam-jam yang sudah ada di sini, silakan. Saudara tinggal berdoa saja, masuk di dalamnya. Dan saudara bisa saudara lapor pada ketua dari KU1 atau saudara-saudara yang ada di komisi doa. Maka saudara nanti diusahakan supaya nama saudara juga diketik di lembaran ini. Kalau setengah jam saudara mau berdoa apa ya, begitu ya. Ada lembaran yang satu lagi, isinya adalah pokok doa. Saudara bisa melihat sana, saudara bisa berdoa apa yang tertulis di sana. Dan saudara juga bisa berdoa untuk keluarga saudara masing-masing. Baik saudara, doa rantai ini akan dimulai tanggal 9 Mei hari Kamis. Jadi hari Kamis ini sudah akan dimulai. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau senantiasa berkati menyertai kami semua. Makasih juga kami ucap syukur untuk pimpinan Tuhan, seluruh kebaktian dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, kami sudah mempersiapkan diri untuk masuk dalam doa rantai 10 hari dari tanggal 9 hingga tanggal 19 pada hari raya Pentakosta. Mari Tuhan, supaya kami boleh bersatu di dalam doa dan juga puasa, sehingga Tuhan kami boleh melihat kuasa Allah nyata, hasil-hasil dari hasil-hasil doa kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Mari Tuhan Kau sendiri akan tolong sehingga pada saat pergantian pemerintahan juga pimpinan negara ini semua boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Engkau tahu keperluan kami, pergumulan kami masing-masing, dan kami percaya
Engkau adalah jawaban dari doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Berkati Tuhan dengan berkat-Mu, karena kami tahu kami tidak dapat berbuat apa-apa, memberi akan membalas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab itu kami memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Kami masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai hidup kami semua, baik pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan, dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini, tanggal 16 Mei 2024, jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.